warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali dari kelas 5 PAI F. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, baik teman-teman pasti pernah bertanya apa pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Nah, baik, saya akan jelaskan. Secara bahasa, Al-Quran adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u yang memiliki dua makna, yaitu yang pertama, ta'ala dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bacaan atau baca. Terus yang kedua jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Nah, sedangkan secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali surat Al-Fatihah ayat 1 dan diakhiri surat An-Nas ayat 114. Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah umat Islam. Tentunya ada adab membaca Al-Quran yang baik dan perlu dicontoh sebagai umat muslimin dan muslimat sebagai berikut. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajari dan membaca sekaligus mentadaburinya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Nah, karena salah satu sifat Al-Quran sebagai mu'idzah, nasihat atau pelajaran. Nah, yang kedua, menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya, kemudian mendakwahkannya ke seluruh umat manusia. Hal itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seterusnya. Hal itu walaupun hanya satu ayat. Nah, baik, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran ada 4. Nah, yang pertama termasuk insan terbaik. Orang yang mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi ahlullah, yang berarti keluarga Allah. Nah, yang kedua mendapat syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Nah, yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Syahibul Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. Nah, yang keempat, melembutkan hati. Tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Selanjutnya, adab membaca Al-Quran. Nah, adab membaca Al-Quran ini terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata. Dalam membaca Al-Quran, setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Nah, yang kedua, dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati ketika membaca, khusyuk, tenang dan sopan, berusaha terpengaruh dengan yang sedang dibaca, dengan memahami atau memikirkan sebagaimana tujuan utama dalam tilawah. Nah, yang ketiga, di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran hendaknya di tempat yang suci, terutama di masjid, sebagai upaya memakmurkan masjid. Nah, yang keempat, membaca doa isti'azah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa isti'azah, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Nah, yang kelima, membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara namun tidak uluf, riya, sum'ah atau ujub. Nah, yang keenam, membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadi riya, agar didengar orang
atau mengganggu ketenangan dalam masjid, maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan sirri atau belan. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, membaca dengan tartil. Jika membaca Al-Quran hendaknya dibaca dengan tartil. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang pengertian berdoa. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa itu pengertian berdoa? Nah, berdoa menurut bahasa berarti memanggil, meminta tolong atau mohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, selanjutnya manfaat doa. Manfaat doa terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama, terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Nah, yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Nah, yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Selanjutnya, lafal doa. Berikut contoh-contoh lafal doa yang indah jika diucapkan, mudah dimengerti dan diajarkan dalam bahasa Arab. Nah, contohnya doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Nah, contoh selanjutnya, doa mohon keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Tata cara berdoa. Tata cara berdoa itu ada 6. Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Nah, yang ketiga, membaca doa hendaklah khusyuk dengan suara pelan. Nah, yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci. Nah, yang keenam, memahami makna dari doa yang dibaca. Nah, baiklah, itulah pengertian dari adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.